sebenarnya PSI lebih cocok rasanya kalau menggunakan logo gambar unta gitu. Karena pas sesuai dengan kader-kader PSI yang meyakini bahwa Pak Jokowi itu nabi gitu kan. Jadi kalau ada unsur untanya kan ya lumayan lah dekat dengan Ka'bah ya kan. Lebih pas gitu. Atau kodok sekalian. Selamat malam semuanya. Hari ini PSI tiba-tiba jadi bahan tertawaan karena mereka ganti logo. Ya karena awalnya kan katanya mau ganti ketum gitu. Ini ganti logo sekalian. Dan logonya agak unik dan nggak sesuai sama sekali gitu karena menggunakan gambar gajah sebagai logo utama PSI. Dan ini menjadi bahan tertawaan karena nggak sesuai sekali gitu. Nggak sesuai dengan PSI. Gajah dengan PSI nggak sesuai gitu. Secara filosofi, secara arti, secara kenyataan seperti apa itu semuanya bertolak belakang gitu. Bagaimana mungkin PSI dengan PD-nya pasang logo gajah, sementara dalam sejarahnya udah berkali-kali ikut pemilu, nggak lolos Senayan. Masa ngaku gajah gitu kan. Gajah macam apa gitu, gajah gagal ya kan. Bukan gajah kalau kayak gini gitu. Gajah itu ya sekali jalan mantep gitu kan. Ini 3 kali ikut pemilu nggak lolos gitu kan. Dan dari sisi penampilan sebagai PSI, sebagai partai yang dengan logo gajah itu sejarahnya jadi kayak amburadul gitu. Sebelum-sebelumnya kalau kita lihat ketua-ketua PSI atau kader-kader PSI itu kan wah pasti ya yang cantik-cantik, ganteng-ganteng, wangi-wangi, itu kan yang dipilih-pilih sama PSI yang masih muda-muda gitu kan. Itu kan sama sekali tidak mewakili perasaan gajah yang tidak pernah pakai make up gitu ya. Karena kan nggak sesuai, misalkan Grace Natali gitu ya, terus kemudian siapa lagi? Giring Nici atau Giring Ganesha. Oh, yang penuh make up. Ya kemana-mana pakai make up gitu. Terus sekarang logonya gajah. Nggak matching gitu. Kalau logo sebelumnya, tangan menggenggam atau pegang bunga mawar, cocok gitu. Entah itu Grace Natali, entah itu Giring ketika dilambangkan dengan logo PSI, itu pantas-pantas sekali. Tapi kalau gajah, mana cocok. Dan kalaupun misalkan penggantian logo gajah ini fokus kepada solidaritas ya, karena namanya kan Partai Solidaritas Indonesia katanya. Dan gajah ini adalah hewan yang sangat solid dan baperan gitu ya. Tapi ya bukan yang paling unggul gitu di kalangan para hewan gitu kan. Yang paling unggul dan paling solid itu ya serigala gitu ya, atau semut ya. Ya solid tuh. Terorganisir, tertata rapi, semut dan serigala itu. Dan itu sesuai dengan PSI. Masih kecil gitu, semut kan? Masih semut nih gitu kan. Atau ya serigala sekalian yang menakutkan gitu kan. Dan masih ada S tuh, namanya masih S gitu, semut, serigala, masih cocok gitu. Kalau G jauh sekali. G sama S. Jadi kalau seandainya ganti semut atau serigala itu ya PSI Partai Semut Indonesia atau Partai Serigala Indonesia itu masih oke gitu. Tapi kalau gajah nih dari mana gitu. Ya tapi sebenarnya boleh-boleh aja sih, nggak nyambung juga nggak apa-apa gitu ya. Ya dan sah-sah saja partai politik mau ganti logo, mau ganti warna. PKS juga sama, sebelumnya pernah ganti warna meskipun logonya masih sama gitu. Tapi ya kalau kita membandingkan dengan PSI, emang perbedaannya atau perubahannya itu drastis sekali gitu. Mengejutkan gitu, dari yang tumbuh-tumbuhan ke hewan. Yang awalnya kan mawar gitu, jadi gajah ya kan. Ya kalau mawar berubah jadi anggrek masih masuk gitu kan. Atau setidaknya mawar jadi pohon jati misalkan, itu masih oke lah gitu ya, biar saingan sama pohon beringin ya. Tapi gajah dari mawar jadi gajah itu kan jadi kayak petani jadi peternak. Udah beda alam gitu kan. Ya mungkin positifnya gitu ya, dari sudut pandang yang agak positif ini biar mirip dengan PD Perjuangan gitu ya, sama-sama hewan besar gitu kan.
Dan dari warna juga udah dimirip-miripin tuh. Merah hitam gitu kan. Yang sebelumnya PSI itu merah putih gitu ya, dominannya. Sekarang diganti merah hitam. Ya biar kayak PDI Perjuangan gitu kan. Merah hitam ya. Lebih mirip gitu. Terus kemudian dibuat juga logo yang ya terlihat sekali kegajahannya, meskipun antara kepala dengan badannya terpisah. Nggak tahu kenapa dipisah itu, ya karena mungkin beda kasta gitu ya. Kepalanya pasti anak raja, yang badannya ya sudah gitu-gitu aja, mungkin gitu ya. Tapi yang paling mengganggu dari logo PSI ini itu adalah tulisan Super TBK. Tuh. Udah kayak perusahaan gitu ya. TBK itu kan ya identik dengan perusahaan gitu ya. Dan kalau kita mau bicara soal perusahaan yang TBK dengan logo gajah itu ada banyak gitu. Gajah duduk kan, atau gajah tunggal itu pabrik apa namanya ban ban mobil, atau rokok itu gajah baru ya, meskipun logonya bukan gajah, logonya gudang. Gajah baru tapi nama PT-nya PT Gajah Baru gitu ya. Jadi ya gajah dengan PSI ini bener-bener kayak nggak nyambung sama sekali, apalagi ada tulisan TBK-nya. Udah kayak perusahaan tapi bukan perusahaan gitu ya. Mau terlihat ini terbuka, bisa dimiliki oleh siapa saja, tapi kepalanya terpisah dengan badannya, yang menunjukkan sebuah arti bahwa kepalanya harus dari orang Solo atau keluarganya Jokowi gitu kan. Kan seperti itu filosofinya gitu kan. Tapi menggunakan simbol gajah itu mungkin ya, kalau kita melihat kedekatan dengan produk-produk yang beredar seperti misalkan sarung gajah duduk, terus kemudian rokok gajah baru ya kan. Terus kemudian ban gajah tunggal, ya mungkin biar diingat dan lekat dengan masyarakat gitu ya. Ya kalau PD Perjuangan kan logonya banteng ya. Yang menggunakan logo banteng kan ya biasanya produk-produk yang eksklusif gitu. Lamborghini eksklusif sih. Atau kaos juga ada yang lambang banteng gitu kan. Ya, tapi ya tetap saja itu PD Perjuangan dengan bantengnya itu masih ada kesesuaian soal ya sikap atau kebijaksanaan para kader-kadernya, memang kader-kader militan yang banteng, yang memang pejuang gitu. Tapi kalau PSI dengan gajah, apa? Gajahnya yang mana gitu. Lawang sekecil itu kok ngaku gajah gitu. Ya tapi sehebat-hebatnya analisa politik yang supaya ini melekat, supaya dekat dengan masyarakat, ada gajah duduk, ada gajah baru dan sebagainya gitu ya. Ya meskipun ini sudah dirancang dengan sedemikian rupa dan bahkan ganti logo, menurut saya yang namanya logo partai itu tidak selalu kemudian bisa dijadikan satu penyemangat gitu. Tidak selalu gitu ya. PDI Perjuangan dengan logo bantengnya, terus kemudian Gerindra dengan logo burungnya, Golkar dengan logo beringinnya, itu memang sudah sangat identik sekali gitu. Lalu PKB dengan logo yang ala-ala NU ya. Terus kemudian PAN dengan logo yang ala-ala Muhammadiyah, itu sudah sangat identik sekali. Jadi mereka sudah punya segmennya masing-masing gitu. Dan sangat melekat di ingatan mereka semua. Jadi tidak hanya bermain adu kuat dan adu bagus logo gitu. Karena kalau kita berbicara soal partai politik yang paling bagus logonya, itu udah jelas P3. Tapi nggak lolos Senayan hari ini. Di tengah masyarakat mayoritas muslim terbesar dunia, Indonesia gitu ya, ada partai nggak lolos. Kurang ajaib apa itu logo Ka'bah itu gitu ya, sampai kemudian membuat P3 nggak lolos, masih kalah sama Beringin gitu. Jadi kalau kita bayangkan partai Ka'bah kalah sama partai Beringin yang banyak setannya itu. Itu kan menunjukkan sebuah komedi yang sangat luar biasa gitu. Jadi politik ini cuma dagelan dan ya nggak ada urusannya sama logo-logoan, karena pada akhirnya ya mesin partai atau mesin yang ada di daerah atau kader-kader di bawah itu memang harus digerakkan dengan satu ketokohan dan kepemimpinan yang kuat gitu. Dan PSI rasanya itu nggak punya itu semua, atau bahkan tidak mempersiapkan.
Jadi sebenarnya sebagai sebuah partai yang harus dibangun oleh PSI awalnya bukan logo-logoan gitu. Bukan soal super TBK atau apa gitu. Tapi bagaimana kader-kader di bawah bisa punya satu visi dan mereka mengingat PSI sebagai partai yang punya ideologi. Itu yang ada di semua partai hari ini gitu. Entah itu Golkar, PKS, PDI Perjuangan, Gerindra, PKB, masing-masing punya ideologi. PSI apa? Itu yang tidak ada sekarang. Jadi kalau kemudian diubah logonya tanpa menanamkan ideologi yang pas kepada kader-kader yang ada di bawah, itu pastinya akan jadi percuma gitu. Karena kalau mau bicara soal logo, kembali lagi kepada P3. Pasti lebih bagus P3 gitu. Karena logonya Ka'bah. Dan ya selain soal tidak ada hubungannya dan juga tidak cocok dengan PSI gitu ya. Saya sebagai orang yang punya pemikiran dan menyampaikan, yang sudah terlanjur menyampaikan ini semua, saya coba memberikan satu masukan gitu bahwa sebenarnya PSI lebih cocok rasanya kalau menggunakan logo gambar unta gitu. Karena pas sesuai dengan kader-kader PSI yang meyakini bahwa Pak Jokowi itu nabi gitu kan. Jadi kalau ada unsur untanya kan ya lumayan lah dekat dengan Ka'bah ya kan. Lebih pas gitu. Atau kodok sekalian supaya apa? Supaya menunjukkan bahwa partai ini adalah partainya Jokowi, Jokowisme gitu. Karena kodok adalah hewan kesukaan Jokowi. Jadi ya harusnya mereka menyadari bahwa gajah itu sangat tidak sesuai. Tapi yang mereka lakukan hari ini ya hanya mengganti-ganti saja gitu. Dan ya kita perhatikan juga kader-kader PSI ya tidak ada yang punya naluri-naluri politik yang kuat seperti kader-kader partai yang lain gitu. Karena pada akhirnya partai politik selain soal ideologi, yang paling penting juga di masyarakat adalah soal dampak sosialnya seperti apa, kader-kadernya mau ngapain gitu. Ya kalau kadernya nggak ngapa-ngapain, datang cuma pas pemilu, ya ngapain? Makanya nggak lolos ke Senayan gitu. Jadi kayak ya ambil hikmahnya saja gitu, atau ambil bansosnya aja, tapi milih partai yang lain. Kenapa? Kenapa mereka tetap memilih partai yang ada hari ini, PDIP, Gerindra, Golkar, PKB, PAN, PKS, dan sebagainya? Karena investasi politik, karena hutang budi masyarakat kepada kader-kader mereka, kader-kader partai besar ini, itu memang sudah sedemikian banyaknya, sehingga bansos yang datang di hari H pencoblosan itu tidak terlalu mempengaruhi. Ya, jadi makanya seharusnya PSI menyadari ini semua dan membangun partai ini dari bawah, bukan dari atas dan dari logo. Karena mau ganti berapa logo pun ya bakal percuma. Dan sebagai sebuah partai, PSI sampai sekarang itu masih belum terbentuk, masih belum ketahuan ini mau apa. Mau jadi apa itu masih belum bisa dipahami. Karena semuanya diganti, logo diganti. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa ya nggak pede dengan pondasinya gitu. Nggak pede dengan pendirian awal PSI seperti apa. Lalu kemudian soal e-voting, super TBK itu kan juga diganti. Menunjukkan apa? Ya nggak pede gitu. Kalau sebagai sebuah partai yang baru beberapa tahun kemudian berubah pikiran, labil seperti ini dan tidak pede dengan pembentukan awalnya, bagaimana mungkin mereka bisa meyakinkan masyarakat untuk memilih PSI? Loh, dirinya sendiri, kader-kader PSI sendiri, nggak pede dengan bentuk asli PSI seperti apa. Makanya ganti-ganti. Ganti ketum, ganti logo, ganti sistem pemilihan gitu ya. Mungkin ntar lagi ganti kewarganegaraan, pindah ke Malaysia misalkan. Itu kan lebih pas. Mungkin PSI di Malaysia bisa menang dan lolos ke Senayan Malaysia. Kalau di Indonesia sih masih susah kayaknya gitu ya. Jadi ya apapun itu, bagi PSI 2029 masih cukup lama, dan kalau sekarang PSI, Pak Jokowi dan keluarga sudah mulai kekurangan daya tariknya gitu, maka 2029 pasti lebih buruk dibandingkan sekarang. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.